salam sejahtera Anda beserta keluarga, semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Fitrah. Bapak, tadi saya komunikasi dengan moderator di pola SPG memang tidak seperti dalam kelas. Kalau dalam kelas kan pemekaran terus pembawa makalah atau narasumber. Jadi saya suruh membang, minta tuntunan sunnah, dan untuk nanti terakhir ada bisa puja dan pembimbingan apakah itu kalau yang lengkap ada baca pamitaannya juga. Nah, karena SPD itu kan sebenarnya lengkapnya baca pamit sebanyak-banyaknya tiap hari. Kalau ada narasumbernya sebenarnya dijadwalin aja 1 jam atau berapa baca pamit sama-sama, sarana untuk menyongsong Wesak dengan melakukan hal yang baik, meditasi. Kalau syukur-syukur kalau pada mau Antasila, ada yang Antasila ini malam ini? Antasila itu dalam sila ya, untuk puasa. Maka tadi saya kalau buku ya yang bawah ini ya ada tuntunan sila, kalau enggak ya kalau kayak rombongan kalian kemarin ya enggak usah pakai tuntunan sila. Tapi ada yang di tempat lain juga ada paritas sampai saja perintah. Jadi ini yang bisa kerja dan pembentukan desa paritas. Ini karena pembukaan malam ini dalam arti bisa kerja, saya minta nanti Romo-Romo dengan diisi mewakili dari 2 komunitas nanti dengan. Nah kalau bisa nanti malah dikumpulkan. Kalau misalnya ada 10 ibu yang hadir, misalnya ya 10 ibu itu tergantung kepada misalnya sponsor masing-masing yang sponsorinya, misalnya kalau ada begitu ya, kalau model begitu ya, yang sponsor masing-masing itu diminta ke depan untuk mengajukan Amisa Puja tadi dan lipat jasa. Kalau misal model ada begitu, ini cerita di tempat lain ya, tempat lain. Nanti sejauh mana yang bisa untuk diimplementasikan dipraktekkan di sini. Akan ada masing-masing itu 5 orang. Saya mau cari buku ini kalau bisa. Ada yang 10 orang. Misalnya nanggung transportasinya dan lain sebagainya. Bahkan konsumsinya itu di tempat lain ya. Nanti kan ini kan informasi nanti bisa sejauh mana bisa dipraktekkan. Jadi bisa rombongan. Bisa juga misalnya pribadi yang mengambil jadwal itu diadakan di rumah kalau rumah memungkinkan, rumah masing-masing gitu ya. Nah sponsornya itu diberi kesempatan untuk mengaturkan Amisa Puja dan pelimpahan jasa. Jadi termasuk kalau ada konsumsinya segala itu sponsor 5 orang atau 6 orang, 10 orang tergantung kesepakatan itu. Nah kalau nggak ada seperti kayak mungkin ya tempat lain atau di sini juga, misalnya rame-rame, mulai rame-rame, ya paling ya kayak tadi perwakilan. Ini biasanya rapat Thomas dengan GDC. Nanti perwakilan besok lagi siapa? Gitu. Kalau mau diadakan 5 orang ya boleh perwakilan. Gitu. Ya, ini contoh saja, contoh tempat lain yang sudah memang berjalan seperti itu. Jadi supaya ringan, kalau dirombong aja, dikelompokkan, jika ada yang mau masing-masing ya boleh, ada yang kelompok. Dari tadi maka saya komunikasi dengan moderator karena polanya kan masih kayak tema kelas. Nama karang langsung membawakan materi. Tadi ditambah tuntunan silang, sebenarnya paritasikan sebenarnya kalau mau lagi sampai saja kata baru materi dan nanti ada pribadi jasa maupun pemberkatan serta panitia. Baik Bapak, itu
manusia itu sebenarnya terlahir di dunia sangat berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sangat berpotensi. Walaupun juga sebaliknya berpotensi untuk melakukan hal yang baik. Karena sejak terlahir kita itu membawa karma baik dan karma buruk. Kusala mula karma dan akusala mula karma. Jadi begitu kita lahir sudah membawa dua kekuatan itu. Mana yang dominan? Kalau yang dominan baik ya kan wujud kita itu bagus, keberadaan kita bagus. Sementara tapi kalau yang dominan tidak baik, ya begitu terlahir kondisinya, wujudnya dan lain sebagainya memang kurang baik. Nah itu fakta. Percaya yaitu adanya, ini berdasarkan fakta. Nggak percaya juga begitu. Nah kalau kita kan pemahamannya itu adalah akibat daripada sebab-sebab di masa lalu. Karena akibat itu diawali oleh sebab. Sebab itu akan menjadi akibat. Kalau dalam perspektif umum, ya, di masyarakat kan itu semua hak prerogatif di atas sana, gitu. Sang pencipta. Jadi yang diciptakan misalnya baik atau kurang baik itu hak prerogatifnya sang pencipta. Kalau kita dalam agama Buddha yaitu dari akibat atau karma masa lalu. Jadi manusia itu kita itu terlahir khususnya ya manusia itu mempunyai potensi melakukan hal-hal yang tidak baik itu sangat kuat. Ibaratkan ilustrasi kayak air gitu. Air itu untuk mengalir ke tempat yang lebih tinggi itu sulit kalau tidak ada faktor pembantu dan pendukungnya. Kalau ada pompa itu dia bisa naik. Tapi kalau nggak ada, ya dia cenderung untuk ke bawah. Nah sifat buruk itu adalah yang rendah. Sifat baik itu adalah luhur itu ke atas. Bukan berarti nggak bisa menjadi luhur, menjadi baik. Bisa, tapi mesti ada faktor-faktor yang mencukupinya. Lain dengan kalau mengalir ke bawah, nggak usah ada faktor-faktor yang cukup. Mengalir ke bawah itu pasti akan terjadi. Nah begitu pula kita dalam menjalani kehidupan ini untuk menjadi baik, walaupun kita punya potensi, itu diperlukan faktor-faktor yang harus kita ketahui. Kita memiliki 5 faktor yang akan kita bahas itu adalah yang perlu kita ketahui dan kita miliki supaya apa? Potensi yang kita bawa, yaitu potensi baik itu bisa terkondisikan untuk tumbuh berkembang. Sebab kalau nggak ada faktor yang kita miliki untuk air itu supaya naik gitu, ya cenderung air itu ke bawah. Melakukan perbuatan tidak baik itu lebih mudah ketika kita belum baik. Melakukan perbuatan baik itu tidak mudah ketika kita belum menjadi orang baik. Itu rumus. Kembali percaya, ya begitu, nggak percaya juga begitu. Sering saya pakai guyunan 3 kali 3 berapa Bu? 3 kali 3? Saya tanya di tempat lain juga 9 loh. Itu artinya apa? Memang itu rumus. Gitu. Percaya ya 9, tidak percaya ya 9. Kalau nggak percaya tanya ke Google. 3 kali 3 berapa? 9 juga. Nah, Sang Buddha mengajarkan dhamma itu kebenaran atau rumus. Dan maka 5 faktor ini sebenarnya perlu kita ketahui. Setelah kita ketahui agar potensi untuk menjadi baik itu terkondisikan. Maka 5 faktor ini dikategorikan atau dikatakan adalah 5 faktor untuk hal yang baik. Itu bicara diri kita, ada potensi positif dan negatif.
Sekarang yang kedua, ya, ini 5 faktornya belum kita ketahui dulu ini, memahami diri kita dan keberadaan kita. Manusia itu punya dua potensi. Dalam keberadaan kita, kita ini ada di mana ya? Di biara. Di biara ya, tapi kalau lebih luas lagi, kita ini hidup ada di dunia. Ya, di dunia. Nah, di mana kita berada di dunia ini juga tidak lepas dua kondisi itu. Ada misalnya untung rugi, ada dipuji dan dicela, ada terkenal dan tersisih, ada suka dan duka. Itu keberadaan kita, kondisi di dunia. Jadi kalau kita mau menghindari itu ke suatu tempat, tidak akan ditemukan selama kita masih ada di dunia ini. Tetap itu akan ditemukan. Makanya kalau ada orang yang berpikir pendek, saya kok di satu tempat kok nggak disukai orang, teman saya di tempat lain disukai orang, terus supaya saya disukai orang tidak disukai orang, nggak ada. Disukai dan tidak disukai itu tetap itulah kondisi dunia. Nah, ini saya sampaikan karena ada dua hal kepentingan. Kepentingan yang pertama apa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu, tenaga, energi kita kalau cara berpikir kita, memahami akan keberadaan kita itu benar. Nanti kita pindah ke sana ke sini, ke mana saja kita cari tempat, berharap supaya ganti ya, nilai jelek orang, bisa ketemu juga. Akhirnya apa? Kita kecewa. Karena yang membuat kecewa kita siapa? Apakah kondisi dunia itu? Enggak. Pemahaman kita tentang akan keberadaan kita itu belum kita pahami dengan benar. Ini satu kepentingan. Nah, supaya energi kita, waktu kita, tenaga kita tidak kita habiskan, supaya kita tidak mencari yang tidak ada. Itu tidak ada. Jangan mencari yang tidak ada. Itu sebab derita. Dipuji dan dicela itu ada ya. Jangan mencari, lepas daripada itu, nggak akan ketemu. Nah, setelah kita memahami itu kan nanti kita bersikap menyikapi hal itu. Ini satu. Yang kedua berkaitan dengan akan keberadaan kita, bahwa ada baik dan tidak baik itu dipuji dan dicela. Supaya apa? Supaya penyikapan kita itu potensi negatif yang ada pada diri kita itu bagaimana kita kelola. Nggak ketemu kondisi yang negatif dalam keberadaan kita. Nah, kalau ketemu ini ibaratnya istilah tradisi itu jam gelap. Ibaratnya karena ketemu dari gelap ke gelap. Istilah dari damai itu dari gelap ke gelap. Potensi negatif yang ada dalam diri kita ketemu dengan kondisi negatif akan keberadaan kita. Dan ini bagaimana kita untuk mengelolanya. Maka 5 faktor baik itu perlu kita ketahui dan akan menjadi bahasan kita. 5 faktor yang baik ini perlu kita ketahui. Setelah kita ketahui, nanti untuk mengelola kehidupan kita itu supaya yang negatif dan positif ini bagaimana bisa kita kelola. Negatif dan positif dalam keberadaan kita bagaimana kita bisa kelola. Kalau tidak ya cenderung tadi kayak air itu cenderung ke bawah mengalirnya. Sifat-sifat buruk kita ini akan tumbuh berkembang. Kalau itu kecenderungan orang yang belum Arya Punggala. Sudah Arya Punggala itu sudah Sotapanna ke atas gitu. Oh, nggak ada yang angkat tangannya. Jalan berarti kita yang belum Arya. Nah, kalau belum Arya Punggala itu memang kecenderungannya ke bawah. Kan dalam teori Buddhis itu kalau belum mencapai Sotapanna itu kecenderungan lain ke bawah itu kuat sekali. Itu mewujudkan apa? Mewujudkan dominasi oleh kekuatan-kekuatan negatif dalam kehidupan. Putu jana itu cenderung ke bawah. Maka ini harus kita antisipasi nih.
cara antisipasinya bagaimana? Kita harus mempunyai 5 faktor ini, faktor yang baik atau kondisi yang baik untuk apa? Untuk mengelola aku salah mulakama dan usalah mulakama yang terbawa sejak terlahir agar bisa kita kelola dengan Bu Bapak. 5 faktor itu adalah sadar itu keyakinan. Yang kedua adalah diri, ada rasa malu. Ya, yang ketiga utama mempunyai rasa takut. Yang keempat wirya, yang kelima upaya. Ya, dan 5 hal ini. 5 hal ini secara potensi ada dalam diri kita. Cara mengembangkan dhamma yang diajarkan Sang Buddha telah diajarkannya. Nah, tinggal kita sejauh mana kita ada kemauan untuk mau mempraktekannya. Nah, kalau faktor-faktor itu ketemu, potensi 5 hal itu kita miliki, ajaran yang diajarkan Sang Buddha itu adalah cara untuk mengembangkannya, sedangkan kita sendiri mau untuk belajar, untuk mengembangkannya, maka 5 faktor itu bisa kita dapatkan. Karena secara potensi kita memang sudah punya. Tapi kalau kita nggak ada kemauan, ya potensi tinggal potensi. Tidak akan bisa tumbuh berkembang, tidak akan bisa untuk mengelola. Akan kondisi baik menjadi baik tidak bisa. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Yakin atau sadar itu keyakinan. Keyakinan akan hal apa? Di mana manusia kita apabila tumbuh berkembang dalam diri kita, yakin akan hal yang baik. Jika dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita mempunyai, kita ada keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang hal yang baik. Nah, tadi secara potensi kan sudah ada, kita latih kan, kita kembangkan kan. Nah, kalau kita latih, kita kembangkan, kita mempunyai keyakinan akan hal yang baik. Nah, begitu kita mempunyai keyakinan hal yang baik, maka sebenarnya hal-hal yang buruk itu tidak terkondisikan, tidak mendapatkan peluang. Hal yang buruk dari mana penting? Hal yang buruk yang ada dalam batin kita, hal yang buruk yang ada di luar diri kita. Kan dua sisi ini, ada sisi negatif dalam diri kita belum bebas daripada kekotoran batin. Bu, benar masih mempunyai keserakahan, kebencian, masih banyak ya gitu. Ya, jadi ini kotoran batin itu dalam diri Putu Jana itu memang masih mudahnya mengalir lagi, bukan hanya stop di gudang, kayak sumur gitu mengalir. Jadi kalau stop di gudang kan seberapa banyak pun kalau nanti menguap, nanti dikurangi akan mengurang hilang. Tapi kalau mengalir itu nggak akan ada bisa-bisa cara mengalir. Jadi ketika keyakinan akan kebaikan itu dimiliki, fungsinya apa? Dia adalah menutup peluang akan hal negatif yang ada dalam diri kita. Itu tidak akan dapat gerak dia, tertutup dia. Karena apa? Porsinya sudah ditempati akan keyakinan tentang hal yang baik. Demikian pula ketika kita berinteraksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun di rumah dan pekerjaan, itu kan tidak lepas daripada kondisi yang buruk. Ada saja hal yang buruk itu yang tidak diharapkan itu bisa muncul. Nah, pertanyaannya adalah ibu bapak kita mempunyai nggak keyakinan tentang hal yang baik itu? Tadi jawabannya kan ada, gitu ya. Kalau ada keyakinan akan hal yang baik itu baik, maka walaupun mempunyai teman yang tidak diharapkan dia itu tidak baik, nyatanya teman itu sifatnya nggak baik. Misalnya kerja itu kan maunya kan untuk dapatkan
Itu yang diharapkan. Tapi kenyataannya begitu orang bekerja, beraktivitas yang tidak enak, yang tidak kita harapkan, itu bisa terjadi. Nah, ini kondisi buruk yang ada di luar diri kita. Kalau kita mempunyai keyakinan tentang hal yang baik, itu dia akan mengeblok, dia akan mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari tadi, teman, dari pekerjaan, dari lingkungan dan lain sebagainya. Itu pengaruh tidak mengaruhi. Ada dia mengaruhi dia, ada si kondisi itu yang tidak baik, tapi kondisi dan pengaruh yang tidak baik itu tidak mengaruhi. Karena apa? Dia diblok oleh keyakinan akan perbuatan baik. Demikian pula kekotoran batin yang ada dalam diri kita. Walaupun kita masih banyak, tatkala ada orang mempunyai keyakinan tentang berbuat baik itu kuat, maka dia tidak akan bisa untuk tumbuh berkembang. Nah, bekerjanya keyakinan seperti itu. Tapi ketika keyakinan itu kan kalau belum ada, kita itu sotapana, keadaan batin. Kalau belum sotapana, itu kalau dasarnya keadaan batin. Kalau kita ambil sebagian adalah keyakinan, itu naik turun. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga jelek. Tergantung situasi dan kondisinya. Karena itu ciri batin masih labil, butuh jaga, karena belum Arya Benggala. Keyakinan juga begitu. Kadang-kadang pede, kadang-kadang ya linglung juga, gitu ya. Jadi masih model keyakinannya masih begitu. Ya, jadi ketika keyakinan itu tidak dijaga, tidak dikembangkan, keyakinan itu melemah. Keyakinan menjadi kualitasnya itu, kadarnya itu turun. Bahkan bisa nggak yakin lagi gitu. Itu kan bisa juga. Orang sudah berbuat baik, malah kok hasilnya buruk. Bisa loh itu kalau nggak dijaga benar-benar, kadar keyakinan itu turun. Nah, ketika kadar keyakinan itu turun, kualitas keyakinan itu bahkan yang lemah sekali, Bu Bapak, maka potensi yang negatif yang ada dalam diri kita itu yang meluap. Ini bahayanya. Dia akan tumbuh berkembang. Jangankan diganggu, nggak diganggu juga, dia berani DP, gitu loh. Berani panjer dulu gitu loh, gitu. Dengan berpikir daripada saya diganggu lebih bagus saya hantam dulu gitu. Nah, gitu. Belum diapa-apakan sudah begitu. Karena emosional rasionalitas itu lemah, emosional yang dominan. Tatkala keyakinan itu melemah, maka peluang sifat buruk yang ada dalam diri manusia itu akan tumbuh berkembang. Itu dalam diri kita. Belum lagi yang datang dari luar diri kita, pengaruh negatif pekerjaan, teman, lingkungan, hal-hal yang tidak kita harapkan itu ada. Wah, semakin dahsyat. Maka ada orang jahat itu kan karena perbuatan jahat, ada orang baik karena perbuatan baik. Tidak ada lain sebenarnya itu. Soal orang mempunyai persepsi, asumsi yang lain, itu ya bebas-bebas saja. Misalnya karena apa dan lain sebagainya, itu bebas-bebas saja. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai keyakinan akan hal yang baik. Keyakinan hal yang baik itu akan mengondisikan sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita muncul dan berkembang. Keyakinan yang baik itu kalau ada kondisi yang baik dalam di luar diri kita, itu akan bisa malah menambah tumbuh berkembangnya potensi. Nah, kalau ada yang tidak baik dari luar tidak mengambil dalam diri untuk bisa dikendalikan. Ini satu hal pentingnya mempunyai keyakinan tentang perbuatan baik saja. Yang kedua adalah malu. Yang malu akan hal apabila tidak melakukan hal-hal yang baik, atau malu kalau kita berbuat jahat. Nah, jadi malu di sini adalah
Bagaimana kita mempunyai rasa malu? Rasa malu itu yang akan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai wajib. Rasa malu itu yang bisa untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Mengingat kita memang punya dua hal itu, positif dan negatif, kita punya sejak terlahir. Nah, ini perlunya kita mempunyai rasa malu. Nah, itu implementasinya, cara pelaksananya bagaimana? Nah, kita bisa tarik dalam kehidupan sehari-hari kita, atau kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika rasa malu kalau kita nggak berbuat baik itu, rasa malu apabila kita berbuat jahat itu kita miliki. Kita sebagai orang tua bisa dipanggil orang tua, tapi langsung juga orang tua dan anak, ya, supaya nanti kalau cuma orang tua saja atau anak saja kan timbul masalah itu namanya. Anaknya langsung nyenggol papanya, ya papa ini. Kalau bisa cuma anak saja, ya, papanya juga nih, kayak kamu nanti. Gitu, ya. Jadi kita langsung ambil bisa itu orang tua dan anak. Rasa malu kalau tidak berbuat baik sebagai orang tua. Saya bukan yakin, tapi saya malu kalau saya tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak saya. Sebagai orang tua berpikirnya mesti begitu. Supaya apa? Rasa malu jika tidak melakukan hal yang baik itu supaya tumbuh. Sebab kalau itu tidak kita latih, tidak mungkin langsung tumbuh dengan sendiri. Dari cara berpikir, saya sebagai orang tua bukan gak enak, tapi malu kalau tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Saya cuma tidak gak enak, malu kalau tidak memberi pemahaman yang baik. Saya bukan tidak enak saja, saya malu kalau sampai tidak untuk memotivasi atau mendorong anak-anak untuk melakukan hal yang baik. Jadi pemahaman yang baik, motivasi yang baik, contoh yang baik. Saya sebagai orang tua, saya bukan gak enak saja tapi malu. Nah, cara berpikir itu supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua itu mempunyai rasa malu tentang hal yang baik itu. Kalau kita melakukan hal yang pantas, baik dan bermanfaat, kita itu malu. Ayo Pak, silakan. Tapi juga itu berlaku kepada hendaknya dilatih kepada anak-anaknya. Saya enggak enak kalau enggak berbuat baik, bahkan malu kalau sampai tidak melakukan hal yang tidak baik, karena orang tua saya sudah memberi arahan yang baik, sudah memotivasi tentang melakukan perbuatan baik, dan juga sudah memberi contoh yang baik. Nah, cara berpikir itu diharapkan apa? Rasa malu ini tentang hal yang baik itu bisa tumbuh berkembang. Tapi itu tidak otomatis dari ibu bapak nanti pulang langsung mempunyai rasa malu kalau tidak melakukan perbuatan baik. Itu mudah sekali kalau langsung bisa begitu. Nah, ini pemahaman secara pengetahuan atau teori. Nanti supaya mempunyai rasa malu tentang hal yang baik itu mesti harus dibangun terus-menerus perenungan tentang hal itu dalam keadaan rileks, dalam keadaan santai. Hendaknya cara berpikir seperti itu tadi mesti dimulai, sehingga apa? Anak dan orang tua dalam keluarga
itu sama-sama mempunyai rasa malu ketika tidak melakukan hal yang baik. Nah, kalau itu sudah dimiliki ibu bapak, potensi negatif yang ada dalam diri kita, walaupun masih ada, itu dia tidak dapat kesempatan karena dia tidak terkondisikan dalam pikiran batin orang tersebut. Dia mempunyai rasa malu kalau dia tidak melakukan hal itu. Itu tadi cuma contoh ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Kembangkan sendiri bagaimana berarti? Ya sebagai misalnya murid dengan guru, sebagai pasangan hidup suami dan istri. Nah, ini tadi saya cuma ambil contoh anak dan orang tua. Tapi poinnya itu tadi, kalau nggak ada rasa malu atau ada rasa malu itu bagaimana? Nah sekarang tadi kan saya sudah masuk kepada uraian rasa malu kalau tidak berbuat baik sebagai orang tua maupun anak. Nanti digeser sendiri. Dalam pergaulan juga begitu, sesama dengan teman. Nah, jadi terus itu akan dibawa polanya seperti itu. Nah, ketika kita mempunyai rasa malu jika kita tidak melakukan hal yang baik, maka bekerjanya rasa malu akan kalau tidak melakukan perbuatan baik itu tadi, fungsinya adalah bekerjanya adalah dia untuk menutup ruang. Ruang apa? Ruang potensi negatif yang kita masih punya banyak tadi, yang saya tanyakan sejak awal, itu dia tidak terkondisikan. Ada tapi dia tidak bergerak. Karena apa? Diblok potensi negatif kita. Dengan catatan kalau ada rasa malu kalau tidak melakukan perbuatan baik. Rasa malu kalau sampai berbuat jelek. Rasa malu kalau sampai berbuat jelek. Dia fungsinya mencegah dari dalam diri sifat buruk itu tidak dapat keluar. Bu, kalau mempunyai bibit jagung, bibit kedelai, dan bibit-bibit lainnya, musim tanam tidak ditanam, tersimpan dong, karena nggak tertanam. Berikutnya ada musim tanam lagi, saatnya ada tertanam, nggak ditanam, tertunda lagi. Apakah kualitas daripada bibit itu masih bagus lagi? Seiring dengan waktu, kualitas daripada bibit itu menurun. Demikian pula sebenarnya hal-hal yang negatif dalam diri kita, tatkala tidak terkondisikan untuk tumbuh berkembang, tertunda lagi, dia akan kekuatannya untuk tumbuh berkembang itu akan semakin lemah. Nah, ini pentingnya kita melatih supaya kita mempunyai rasa malu jika kita tidak berbuat baik. Rasa malu kalau sampai kita melakukan perbuatan jelek. Tadi implementasinya kan dalam kehidupan sehari-hari tinggal menyesuaikan. Nah, jadi fungsinya itu mencegah yang negatif tidak tumbuh berkembang, fungsinya untuk mengondisikan yang positif itu tumbuh berkembang. Maka rasa malu akan kalau tidak berbuat baik itu salah satu dari 5 faktor untuk menjadi baik. Itu ke dalam diri kita. Nah, kita kan tidak hidup cuma hanya di rumah saja, di rumah pun kita berinteraksi dengan pasangan hidup Anda, dengan anak Anda, dengan saudara Anda, berinteraksi dengan lingkungan di rumah, berinteraksi juga. Nah, ketika berinteraksi, kan kondisi dunia tadi kan 2 tadi, yang kita harapkan maupun yang tidak diharapkan. Yang diharapkan belum tentu didapatkan, yang tidak diharapkan bisa datang. Nah, ketika kita mempunyai rasa malu jika tidak berbuat baik dan malu jika kita melakukan perbuatan tidak baik, nah fungsinya keluar juga itu untuk menyetop pengaruh, mengajak berbuat tidak baik atas rasa malu kalau berbuat tidak baik. Rasa malu kalau tidak berbuat baik ini ada.
maka ini akan menjadi filter. Teman mengajak berbuat tidak baik, dia tidak tertarik. Kalau tidak tertarik, dia melakukan hal yang baik. Kalau teman mengajak berbuat baik, dia pun mau, bahkan nggak diajak berbuat baik, dia menawari atau mengajak berbuat baik. Karena malu kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan baik, dan malu kalau sampai dia berbuat tidak baik. Jadi fungsinya di luar itu untuk mencegah pengaruh negatif dan untuk memaksimalkan pengaruh yang positif. Kok pada dia jadinya pada capek dari kerja. Tapi sebagai serius sih, tapi kalau nggak serius deh cerita pengalaman sehari-hari gitu ya nggak serius. Jadi kalau cerita apa yang memang serius begini. Kalau cerita sehari-hari gitu, saya mau berangkat ke Banjarmasin gitu ya. Dengan di bandara, teman yang antar saya. Ternyata di bandara itu umat yang antar saya itu ketemu dengan temannya di ruang tunggu itu. Ruang tunggu. Dia membawa anak kecil sehari hari. Begitu duduk merhatikan saya. Mama, itu temannya mama kok botak ya? Mamanya ketakutan lihat saya gitu. Dikira kan anaknya nggak sopan. Ini tuh anak kan jujur, polos karena kan waktu itu habis cukur gitu. Jadi dia ngobrol dengan temannya ini yang ikut saya, teman ngobrol dengan saya, anak itu tutup gitu. Jadi teman mama itu kok botak gitu. Jadi orang tuanya ini ketakutan. Tapi kalau nggak diajak cerita ini pada serius. Jadi kalau sudah seger sedikit kita ajak kembali lagi kepada bahasa. Itu jujurnya ya anak, tapi orang tuanya khawatir kalau sampai ibunya itu ke situ. Ya enggak lah, enggak dikatakan botak juga botak karena habis cukur. Nah ibu bapak itu dua faktor sudah kita bahas, antara keyakinan dan rasa malu. Ketika ada keyakinan dan ada rasa malu akan hal yang baik, maka hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita itu tidak dapat keluar. Hal-hal yang tidak baik yang di luar kita yang bisa mengaruhi kita berbuat tidak baik itu juga tidak mampu mengaruhinya karena kita mempunyai pencegahnya, yaitu keyakinan dan rasa malu. Nah, sekarang faktor yang ketiga yaitu takut. Takut akan apa? Takut kalau sampai hidup ini tidak kita gunakan untuk berbuat baik, tapi juga takut dengan akibat perbuatan buruk. Tapi utamanya adalah takut kalau hidup ini nggak sampai kita gunakan untuk berbuat baik. Rasa takut akan hal yang baik artinya adalah ketika hidup ini kita tidak gunakan untuk berbuat baik, itu hidup sekedar hidup loh. Hidup sekedar hidup, kalau hidup kita nggak gunakan untuk berbuat baik. Kalau hidup sekedar hidup yang belum mempunyai nilai-nilai wajib. Waktu masih muda, waktu tenaganya masih muda, tidak digunakan untuk melakukan hal yang baik. Waktu sehat, itu memang kondisi yang bagus, muda dan sehat, tidak digunakan untuk berbuat baik. Waktu mempunyai kondisi yang baik, kondisi yang baik diantaranya adalah sudah muda, sehat, punya kemampuan lagi. Nah, tidak digunakan untuk berbuat baik, padahal mempunyai kemampuan ini. Kadang di mana berada kondusif, nggak kayak Timur Tengah, misalnya yang sedang ada bergejolak. Kondisi baik, muda, sehat, kemampuan ada, tidak digunakan untuk berbuat baik. Ya, itu namanya nggak mempunyai rasa takut akan hal yang baik karena kondisi semua itu tidak digunakan. Nah, kalau orang yang takut
Hidup tidak digunakan berbuat baik, suatu muda, suatu sehat, suatu mempunyai kemampuan, suatu kondisi kondusif dimaksimalkan. Karena tidak semua kondisi akan seperti itu. Nah, itu kalau kita mempunyai rasa takut kalau sampai hidup ini tidak kita gunakan untuk berbuat baik. Bahkan di dalam drama pada ada ilustrasi orang yang hidupnya di masa muda. Ini kan masih muda-muda semua kan ya, nggak ada yang 60 tahun ke atas kan, ini masih 50 tahun ke bawah semua. Ya sih, PP, PP ya, ini masih muda-muda semua. Masih 50 tahun ke bawah semua. Kalau masa mudanya tidak digunakan untuk berbuat baik, ketika hidup ini terus menjadi proses ketuaan, dan kalau sudah tua itu diibaratkan kayak kamu tinggal di danau yang kering tanpa ada ikan. Ini ilustrasi gambaran. Dan bangun tua tinggal di danau, danaunya kering, nggak ada ikannya lagi. Itu ilustrasi loh ya, jangan sampai danaunya kan pindah berarti. Namanya ini ilustrasi daripada nggak mempunyai kebajikan. Pindah di danau lain yang menurut perkiraan itu banyak ikannya, akhirnya masih banyak juga. Rencana besok bangun itu berangkat atau pindah ke danau. Tahu-tahu malam ini ada orang pencari ikan rombongan ke danau tersebut. Danau itu tanpa tersisa ikannya. Bisa begitu karena apa? Itu ilustrasi daripada tidak mempunyai timbunan kebajikan. Jadi ketemu sulit terus, gitu. Ketemu sulit. Yang dianggap itu solusi, itu ternyata nggak solusi juga. Karena itu ilustrasi daripada apa? Kalau orang hidup tidak digunakan untuk berbuat baik, dia tidak ada rasa takut. Pokoknya hidup sekedar hidup, tidak digunakan untuk berbuat baik. Jadi rasa takut di sini bukan aduh, ini masih belum jauh malam Jumat misalnya. Takut dengan makhluk-makhluk halus gitu. Bu Bapak kalau takut itu sebenarnya belum takut yang diajarkan Sang Buddha. Takut dengan makhluk yang ganggu dan lain sebagainya. Kalau udah takut akibat karma buruk, percuma. Takut dengan makhluk-makhluk jahat itu percuma. Karena dikatakan percuma itu orang cuma hanya takut dengan makhluk yang mengganggu, tidak takut untuk melakukan hal yang tidak baik. Nggak takut kalau tidak melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Jadi takut dalam ajaran Sang Buddha itu takut kalau hidup tidak kita gunakan berbuat baik. Takut kalau sampai hidup ini melakukan perbuatan tidak baik. Takut akibatnya. Jangan takut kepada makhluk yang jahat tadi. Nah, maka saya lanjutkan ilustrasi tadi. Di danau airnya kering, ikannya tidak ada. Bisa kita bayangkan. Danau tua mau pindah-pindah ke tempat lain sudah sulit. Bayangkan aja orang tua yang sudah misalnya ya banyak penyakitnya, jalannya sudah tidak tegar lagi, jalan harus dituntun dan lain sebagainya. Sulit. Tidak mempunyai timbunan kebajikan, tinggal di danau yang kering tanpa ada ikan. Nah, ilustrasi itu untuk menambah apa itu Bapak? Supaya kita mempunyai rasa takut jika hidup ini tidak kita gunakan untuk berbuat baik.
baik itu kan sebenarnya kan sudah tersedia sejak kita lahir. Melalui 3 pikiran, ucapan, dan perbuatan. Perbuatan baik itu kan sudah tersedia. Nggak kayak misalnya kebutuhan sehari-hari kita itu belum tentu tersedia. Harus kita cari. Tersedia juga harus kita beli. Tapi kalau perbuatan baik itu kan melalui pagi pikiran bisa berpikir baik. Di pagi hari pikiran bisa digunakan untuk berpikir baik. Sore, malam bisa juga. Tapi kan pemahaman ini mesti kita miliki. Oh, jadi kalau kita mempunyai rasa takut jika hidup tidak kita gunakan berbuat baik, kita hidup sekitar hidup pasti. Oh, apalagi kalau kita tidak takut akan perbuatan akibat perbuatan jelek. Nah, apa manfaatnya ketika kita mempunyai rasa takut? Nah, ya, rasa takut. Tadi kan malu ya, kedua ya. Ketika ini rasa takut jika hidup tidak kita gunakan untuk berbuat baik. Ketika kita mempunyai rasa takut jika hidup tidak kita gunakan untuk berbuat baik, maka itu fungsinya juga mencegah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita tidak terkondisikan. Dia tidak akan tumbuh. Karena apa? Kita gunakan hidup ini untuk berbuat baik. Maka potensi negatif ini tidak akan tumbuh berkembang. Potensi yang positif akan tumbuh berkembang. Karena kita takut kalau hidup ini sekedar hidup. Kita gunakan hidup ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian pula rasa takut itu tadi fungsinya keluar ketika kita berinteraksi rumah, suami istri, anak pada orang tua, saudara dalam keluarga. Akan ketemu sisi-sisi kurangnya. Tidak mungkin semua itu baik dalam keluarga, itu tidak mungkin. Harapannya sih begitu, tapi faktanya pasti ada kekurangan-kekurangan dalam interaksi suami istri, anak orang tua, saudara. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi itu ketika kita mempunyai rasa takut kalau hidup tidak kita gunakan untuk berbuat baik, rasa takut kalau sampai hidup ini kita gunakan tidak baik, maka pengaruh yang negatif dalam interaksi tadi itu bisa dicegah. Maunya sih ya dapat suami, istri, pasangan hidup itu semua baik. Maunya. Tapi kenyataannya kan nggak mungkin itu. Nggak mungkin, karena proses untuk jadi baik itu kan perlu waktu. Apakah ketika nggak ketemu yang menjadi harapannya ditinggal? Sulit. Kita akan ketemu teman, ketemu saudara, ketemu pasangan hidup. Karena semua teman, semua saudara, semua pasangan hidup pasti ada kekurangannya. Ada kan sering orang yang alasan itu jadikan alasan. Kenapa nggak berteman lagi? Kenapa berpisah? Tapi berarti dia banyak kekurangannya. Ya memang orang di dunia ini masih banyak kekurangannya. Nah, bagaimana kekurangan yang tidak kita harapkan itu dapatkan dalam kehidupan ini? Salah satunya faktor untuk baik itu tadi ya, kita mempunyai rasa takut kalau sampai kita nggak berbuat baik. Maka ketika ketemu kekurangan anak, orang tua, pasangan hidup, saudara muncul itu, dan kita kelola. Oh, ini yang saya pelajari pada waktu perspektif itu. Pentingnya kita mempunyai rasa takut. Rasa takut kalau sampai berbuat tidak baik. Rasa takut kalau sampai hidup ini nggak kita gunakan untuk berbuat baik. Maka ketika ada sisi negatif, kekurangan dari orang yang berinteraksi dengan kita ambil positifnya. Dia itu membantu. Kata-kata kasar, tidak tanduknya. Tapi tutur katanya itu lembut.
ya ambil yang tutur katanya lembut, gitu loh. Jangan sampai itu nggak diambil. Kalau nggak diambil apa? Kita ya nggak takut akan apa? Jika itu tidak kita gunakan untuk berbuat baik, kita tidak mempunyai rasa takut akan akibat daripada perbuatan jelek, karena alasan kekurangan itu kita meresponnya. Nah, coba kalau itu bisa kita latih dan kita bisa miliki, yang akan terjadi apa? Sifat negatif yang ada di dalam diri kita tidak akan tumbuh berkembang. Sifat yang positif dalam diri kita akan berkembang. Itu di internal kita. Kita berinteraksi damai, walaupun ketemu orang yang tidak kita harapkan. Oh, itu penting sekali manfaatnya berarti kalau kita punya itu. Sangat penting karena damai itu memang untuk mengelola kehidupan. Tapi apakah itu bisa dipraktikkan bagi? Tentu bisa. Contohnya ya Arya Sangga. Dan Sang Buddha itu yang menemukan dhamma, yang membabarkan dhamma. Sang Buddha mencapai kesempurnaan. Dhamma ajarannya diajarkan, yang mengikutinya ya Arya Sangga. Jadi ketika ibu bapak kita pesimis dan kecil hati, kita harus kembali kepada contoh-contoh yang konkret itu. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita. Agar apa? Kita tidak akan pesimis dalam. Nah ini untuk ada orang banyak ya. Coba kalau habis tadi lampu mati, gitu ya, Anda tidak kumpul orang banyak begini, nanti pikiran kan bisa kemana-mana itu berasiknya. Jangan-jangan ada makhluk yang ikut dengan agama juga ini. Tapi karena kita sudah mempunyai pembekalan tentang belajar agama, takut jika hidup ini tidak kita gunakan untuk berbuat baik. Nah kayak itu tadi ya semestinya tidak perlu dong. Walaupun habis lampu padam. Ya, jadi tapi kalau masih tetap begitu, nah ini berarti belum berkembang. Nah, rasa takut akan hidup kalau tidak kita gunakan untuk berbuat baik. Nah, kalau berpikir macam-macam itu kan nggak baik juga, gitu. Berpikir macam-macam. Jadi kita menggunakan hidup tidak untuk berbuat baik. Jadi tiga ini juga sama fungsinya, keyakinan akan kebajikan, malu akan kebajikan, takut akan kebajikan. Ini fungsinya sama. Fungsinya apa? Untuk mencegah sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, untuk mengembangkan sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita. Itu intinya. Dan ketika kita berinteraksi, dua hal ini tidak bisa kita hilangkan, positif dan negatif. Ketika kita punya tiga faktor itu, maka yang positif itu akan semakin memudahkan kita mengembangkan hal-hal yang baik. Yang negatif itu tidak akan mengaruhi kita. Nah, sekarang masih dua. Nah, masih dua itu semangat dan kebijaksanaan. Ya, satu kan keyakinan, yang kedua kan malu, yang ketiga ini takut, yang keempat adalah wirya, semangat. Semangat dalam hal yang baik. Ya, jadi bapak orang semangat itu kadang-kadang ada yang semangat pendek. Ya, semangat pendek itu kalau misalnya ada pengharapan-pengharapan. Ada misalnya teman, gitu. Ada teman mau untuk berbuat baik karena ada teman. Kalau nggak ada teman, belum tentu. Karena alasannya nggak ada. Mau berbuat baik kalau ada pengharapannya, itu jangka pendek. Kalau nggak ada teman, belum tentu bisa untuk melakukan perbuatan baik. Kalau misalnya tidak ada janji-janji, tidak ada pengharapan, kemudahan, kalau melakukan perbuatan baik juga belum tentu. Nah, ketika Bapak Ibu mempunyai semangat seperti itu, berarti semangat yang dimiliki itu semangat jangka pendek.
Nah, kalau semangat seperti itu, ya sulit bisa untuk apa? Untuk mencegah potensi negatif yang akan tumbuh berkembang dalam diri kita, itu sulit bisa mencegahnya. Karena kemampuannya masih belum cukup. Apalagi potensi negatif yang ada dalam diri kita ini terpancing, terkondisikan oleh kondisi negatif yang di luar diri kita. Semangat yang model itu tadi itu belum mampu bisa untuk mengatasi. Maka yang harus dimiliki adalah semangat itu bukan karena janji. Semangat itu harus kita miliki karena semangat akan hal yang baik itu bermanfaat bagi diri kita, tujuan hidup kita. Jadi jangan semangat karena ada janji-janji. Tapi semangat itu kita sadari perlu kita miliki. Semangat dalam hal berbuat baik. Maka ketika ada teman, nggak ada teman, ya berbuat baik. Jauh atau dekat, ya berbuat baik. Jadi berbuat baik melalui 3 tahapan. Berbuat baik untuk mencapai tujuan, berbuat baik untuk mengembangkan daripada pencapaian tujuan, berbuat baik untuk apa? Mengatasi resiko apa yang sudah kita dapatkan itu. Contoh sederhana yang mudah untuk diketahui. Semangat untuk usaha itu supaya maju. Ya, contohnya usaha dagang dapat kemajuan. Itu kebaikan semangat tahapan awal. Semangat yang kedua adalah menengah. Jangan hanya untuk mendapatkan kemajuan, bagaimana cara menjaga dan mengembangkan. Ini diperlukan juga semangat dalam hal kebajikan. Kalau kita cuma hanya puas kepada apa yang sudah dicapai tadi, nggak akan bertahan, nggak akan berkembang. Nah, semangat dalam hal kebajikan adalah tahapan keduanya harus dimiliki. Semangat untuk menjaga prestasi yang sudah didapatkan dan semangat untuk mengembangkan prestasi itu. Jadi semangat kebajikan yang kedua. Ibu bapak setelah semua yang dicapai telah dicapainya dikembangkan juga dijaga. Apakah tidak ada risiko dalam pencapaian itu? Dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mengandung risiko. Semua kehidupan ini mengandung resiko. Nah, semangat dalam kebajikan yang ketiga atau yang kedua ini adalah mesti tetap semangat dalam kebajikan itu apa? Kalau ada resiko-resiko yang datang dalam pencapaian, mengembangkan pencapaian dan menjaga pencapaian, resikonya itu harus siap. Di antara misalnya kehilangan sebagian yang dicapainya, itu resiko. Banyak orang memiliki tapi tidak ingin kehilangan dengan yang dimiliki. Itu kelihatannya harapan bagus sekali. Tapi realitas hidup itu tidak ada begitu. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkannya, apakah kita sudah siap untuk kehilangannya? Nah, ini diperlukan semangat juga. Semangat untuk mengatasi masalah ketika kita berpisah atau kita meninggalkannya. Nah, semangat dalam kebajikan itu melalui 3 tahapan ini. Semangat untuk mendapatkannya, semangat untuk menjaga dan mengembangkannya yang sudah kita jaga, dan semangat juga resikonya. Harus siap akan resiko itu. Nah, kalau semangat ini sudah kita miliki, semangat dalam kebajikan, Ibu Bapak, itu mampu akan bisa untuk apa? Menyetop atau mengondisikan hal-hal yang baik dalam diri kita tumbuh berkembang. Hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita tidak akan tumbuh berkembang. Dia diblok, tidak terkondisikan. Hal-hal negatif itu tidak akan berkembang. Karena semangat hal yang baik itu mampu untuk mencegahnya. Nah, ketika kita berinteraksi, ketemu dengan interaksi ya
dua hal ini lagi tidak akan bisa bebas dari pahala. Sudah berbuat baik tidak dinilai baik, malah dinilai tidak baik. Lalu semangat kita itu tangguh, pasti akan banyak sedih. Tapi kalau semangat kita itu utuh, tetap saja berbuat baik walaupun dinilai tidak baik. Karena semangat yang dimiliki, semangat berbuat baik itu tidak akan dihalangi oleh hal-hal yang tidak baik. Justru hal-hal yang tidak baik, penilaian tidak baik itu adalah itu diulang untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan perbuatan baiknya menjadi berkualitas. Itu kalau semangat dalam kebajikan kita sudah miliki secara utuh. Fungsinya untuk mengembangkan nilai baik dalam diri, untuk mencegah nilai-nilai negatif dalam diri, dan untuk menyetok nilai positif dan pengaruh positif, pengaruh negatif dari luar diri dan pengaruh negatif di luar diri. Stop dan untuk mengondisikan yang baik. Nah, ini semangat dalam hal kebajikan. Minum dulu. Sekarang yang terakhir, sudah setengah 9 nanti untuk tanya jawab setengah jam. Kalau nggak ada yang tanya nanti buat cerita lagi. Nah, pada waktu saya tidak patah di Budapesta ya, di daerahnya Pak O itu ya, Pak Modalnya yang meninggal ya. Tidak patahnya beneran, tidak ada patahnya di biara. Di biara ini kan umpamanya diumumkan, nah, hari Minggu ada tidak patah, umpamanya datang. Ini tidak patah beneran, kalau lima ada yang itu sampai biara. Dia itu laki-laki tapi gayanya wanita. Karena di situ itu ada banyak orang mangkal di situ. Saya kira mau macam-macam dengan saya gitu kan. Setelah dibiara, akhirnya apa? Dia minta nasihat, dia sebenarnya mau tobat. Tapi belum bisa gitu loh minta nasihat. Jadi, nah bagaimana caranya ini? Dan saya ceritakan bahwa semua itu bisa dipulihkan kembali. Asal Anda memang ada kesungguhan. Kadang kan sungguh-sungguh ingin berubah menjadi normal lagi. Ada, tapi belum bisa. Ya nggak mungkin bisa. Misalnya kalau Anda misalnya mengangkat misalnya 10 ton, gitu. Ya nggak mampu kan. Jangan angkat semua. Satu ada komitmen dan konsisten. 10 ton itu angkat yang sesuai dengan kemampuanmu. Ada kemauan sungguh-sungguh, ada konsistensi seiring dengan waktu bisa. Itu semua tergantung pada diri Anda. Saya kira Pak Biju mempunyai mantra. Ya itu mantranya kesungguhan gitu loh. Kesungguhan. Sama juga ada waktu mau ke kota baru dari Kalimantan. Ya, Kalimantan dari Banjarmasin ke daerah. Hujan deras, banjir. Tanggung ini, mau wisata, sudah pala-pala. Mobil bahkan nggak bisa jalan. Kita pasangkan masuk air. Nah, di situ ada orang-orang yang berjalan ya jasa itulah, hanya untuk jasa gitu.
batu didorong walaupun mobilnya masuk air. Sampai seberang sana, jalan sana, orang pada heran. Wah, yang lain pada nggak bisa dibuka, ada saulitnya gitu, ada pintunya. Dia dekatin saya. Apakah ada materai yang lucu? Ada sih. Ojek, gitu kan banyak tadi. Banyak dorong gitu loh. Bapak yang kelima ini terakhir adalah kebijaksanaan. Di mana ada kebijaksanaan panjang, kebijaksanaan dari hal-hal yang baik. Itu tadi adalah implementasi daripada kebijaksanaan. Nah kalau nggak ada kebijaksanaan ya banyak setir karena ada banjir begitu. Gitu. Nah kalau nggak ada kebijaksanaan ya jangan kasih mantra saja itu tadi orang yang mau sembuh tadi, gitu. Kasih mantra. Dan kita kasih nanti dia bisa mengerti dengan baik hal-hal yang baik tadi, tumbuh berkembang dalam dirinya kebijaksanaan itu, dia akan bisa untuk mencegah kebiasaan yang tidak baik dalam dirinya, dan dia juga akan bisa mengembangkan hal-hal yang positif dalam dirinya ketika ada kebijaksanaan yang tumbuh berkembang dalam dirinya. Nah demikian pula ketika ada sulit lantas kita banting setir, yang nggak akan sampai pada tujuan kayak dalam perjalanan itu. Nah karena dalam hidup ini kan pasti ada hal-hal itu. Nah inilah pentingnya kita untuk mengembangkan kebijaksanaan itu untuk menyikapi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kita tidak akan nyerah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu pasti akan ada dimanapun kita berada, karena memang sumbernya ada dalam diri kita, juga memang pemantiknya atau pemicunya, pemantiknya ada di luar diri kita, pemantiknya itu ada di luar diri kita, dan kondisi dalam diri kita itu masih ada. Nah itu diperlukan kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam hal yang baik, ceritanya tidak akan menyerah dalam hal yang sulit atau kesulitan itu. Tanpa mempunyai kebijaksanaan dalam hal yang baik, Bapak tidak bisa untuk tumbuh berkembang. Nah inilah yang terakhir singkat saja 5 faktor untuk hal yang baik ketika kita mengetahui dan kita mengembangkan. Keyakinan akan hal yang baik perlu kita ketahui dan perlu kita kembangkan agar kita menjadi yang lebih baik. Malu dan takut akan hal yang baik perlu kita ketahui dan perlu kita miliki agar potensi yang baik dalam diri kita berkembang, potensi negatif akan berkurang. Dan demikian pula semangat dan kebijaksanaan dalam hal yang baik kalau kita ketahui kita miliki, itu juga pengaruh negatif di luar diri kita akan bisa kita cegah, dan yang negatif juga bisa kita olah menjadi positif karena kita mempunyai 5 faktor untuk menjadi. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu. Ada yang ingin bertanya tentang 5 kondisi baik ini? Ada 2 dari bapak. Pertama kode dulu ya. Karena kalau pinnya ke kode. Namo Buddhaya, selamat malam. Namo Buddhaya. Untuk semua selamat malam. Ini emosi. Pengalaman kita semua. Saya ataupun yang lain ketika di jalan melihat seseorang yang membutuhkan, dia itu melihat kepepet oleh kejahatan. Di tempat itu tidak ada siapa-siapa kecuali kita, si korban dan pelaku.
tindakan saya atau yang lain yang melihat itu? Apakah kita cuek aja atau berniat untuk karena melihat itu pasti ada konsekuensinya. Menurut Bante gimana Bante? Itu kan ada rasa takut. Oh takut nih kalau saya menolong pasti ada pertama saksi, terus kedua ada kontak fisik. Seperti itu Bante. Ini ilusi aja Bante. Untuk pengalaman mungkin kedepannya ada pengalaman seperti ini untuk saya atau yang lain. Gimana Bante? Terima kasih Bante. Yang ada yang bisa dilakukan dan mampu untuk dilakukan. Jika dilakukan itu membawa manfaat. 3 hal itu cara berpikirnya. Ketiga, dalam perjalanan tadi ada pelaku kejahatan, pelaku dan korban maupun ada orang yang melihat. Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah itu apa yang semestinya dilakukan? Menolong atau cuek saja? Gitu. Ya. Maka ada patokan cara berpikir. 1, bisakah melakukan? Mampukah untuk melakukannya? 2, ya, kalau dilakukan sejauh mana kemanfaatannya? 3, ini yang jadi pijakan berpikir. Bisa dilakukan, mampu, itu sesuatu yang bisa dilakukan, mampu untuk melakukannya, dan pertimbangannya adalah kemanfaatannya. Ada 3 ya. Nah sekarang ini poinnya. Pijakan cara berpikir ketika mengalami keadaan seperti itu. Nah, ini pijakannya berpikir, cara berpikir bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dilakukan, mampu melakukannya, dan manfaat apa sekiranya kalau dilakukannya, kemanfaatannya. Ya, jadi, nah itu adalah tergantung individu yang tahu tadi, ya. 1, dia bisa nggak melakukan itu? Sebenarnya bisa, karena kan membantu orang kan. Kecuali kalau misalnya kita atau orang itu nggak ahli bikin kapal selam, kan nggak bisa dilakukan. Membuat kapal selam, dia karena dia nggak ahli kapal selam gitu. Tapi kalau menolong itu sebenarnya kan pekerjaan atau aktivitas atau bisa dilakukan sebenarnya. 1 poin, ya, menolong masa dia sedang lewat lagi, nggak ada orang lain lagi selain itu pelaku kejahatan dengan orang yang menjadi objek kejahatan. Itu kan kalau mau melakukan kan bisa itu, karena tidak serumit membuat kapal selam. Perbandingan ini membuat kapal selam dengan mau berbuat sesuatu itu, perbandingannya kan kalau membuat kapal selam kalau nggak ahlinya kan sulit itu. Ya 1, bisa dilakukan. Yang kedua, mampu nggak melakukannya? Bisa dilakukan, mampu nggak? Memotong tanaman, merapikan tanaman, itu kan bisa dilakukan. Tapi mau nggak, mampu nggak mau melakukannya? Kadang-kadang kan bisa nggak mau juga. Ya, jadi bisa dilakukan, mau nggak melakukannya, mampu nggak melakukannya.
pertimbangannya kepada orang yang sedang lewat tadi. Ini cara berpikirnya seperti itu. Nah, atas aku nggak mampu kalau nanti dia menyakiti saya dan lain sebagainya. Kan tidak sependek itu kalau sebenarnya orang mempunyai kemampuan. Dia kan bisa menolong, minta tolong orang lain, bisa juga apa saja, gitu loh. Ya, jadi bisa dilakukan, mampu untuk dilakukannya. Manfaatnya apa? Gitu. Manfaatnya adalah supaya orang itu tidak tercelakai, misalnya ya, manfaatnya. Supaya orang tersebut yang mau mencelakai dia tidak melakukan kejahatan. Itu manfaat nih. Supaya korban itu tadi tidak jadi korban, supaya penjahat ini tidak melakukan kejahatan. Dua manfaatnya ini. Yang ketiga, hidup orang tersebut berarti karena apa? Berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini kalau tiga hal ini ada, ya dia mau untuk berbuat sesuatu. Kalau resiko tadi kan yang dikhawatirkan kan resiko tadi kan. Resiko itu kan yang dikhawatirkan. Nanti saya menolong. Jangan-jangan sasarannya ke saya kan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan kan di situ. Nah, maka kan harus mengambil resiko yang terkecil. Misalnya kelihatannya nggak menolong, tapi dia mengundang teman atau penduduk sekitarnya. Dia nggak menolong, tapi dia mempunyai nomor ya telepon orang-orang yang memang dihubungi aparat misalnya di situ. Nah, itu nggak menolong juga, melakukan juga. Daripada langsung pokoknya nggak mau tahu lah pokoknya itu bablas gitu. Nah, kalau itu memang resiko dalam hal itu tadi tidak ada untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak berbuat sesuatu kepada dua orang ini yang mau melakukan kejahatan dan yang mau jadi sasarannya kejahatan. Nah, ini enggak berbuat ini. Tapi pada umumnya orang pasti ingin selamat tadi. Pada umumnya ya ini, pokoknya orang cuek tadi. Pada umumnya karena ingin selamat tadi. Padahal dia tidak berbuat sesuatu. Nah, suatu saat misalnya, karena dia tidak berbuat sesuatu itu, yang dialami orang tersebut bisa juga kita alami karena hidup dan resiko itu memang satu paket. Ketika kita ya tidak mengarang ya, ini kan cuma membahas gitu. Ketika kita yang menjadi korban itu, ya nanti nggak ada yang membantu juga karena kita tidak ada untuk melindungi kita. Tapi kalau kita tadi kan membuat pelindung kepada orang yang mau berbuat jahat, tidak berbuat jahat, yang menjadi sasaran kejahatan itu tadi, dia tidak menjadi objek daripada kejahatan. Diri kita berbuat sesuatu, itu yang akan menjadi pelindung diri kita. Suatu saat kalau kita itu mendapatkan kondisi yang tidak baik. Nah, tapi ini tidak mudah karena orang berpikirnya tidak utuh. Berpikirnya adalah ngapain saya cari masalah itu. Padahal dia ketika berbuat sesuatu itu tadi kan sebenarnya untuk membuat pelindung suatu saat dirinya maupun saat sekarang orang tersebut. Ya, jadi mana resiko yang terkecil yang harus diambil. Kalau langsung menghadapi sedangkan tidak mempunyai kemampuan bela diri, ya tentu saja itu tidak baik kan. Ya bagaimana lah cara yang berhenti agak jauh sedikit, angkat telepon. Nah itu kan dia kondisinya kan sudah beda. Tapi lagi-lagi yang saya sampaikan ini tidak mudah karena orang berpikirnya itu pragmatis, kepentingan jangka pendek, nggak kepentingan secara utuh. Bahwa menolong orang tersebut seolah-olah dirinya dalam keadaan bahaya,
membuat dirinya dalam keadaan bahaya. Karena memang kan kenyataannya seperti itu. Tapi dirinya sendiri tidak membuat pelindung ketika dirinya sendiri nanti ada kesulitan atau bahaya. Jadi kalau cuek suatu saat kalau dirinya sendiri mendapatkan kesulitan, orang lain cuek, ya itu sudah konsekuensi daripada risiko. Tapi kalau kita peduli kepada orang lain, suatu saat kalau diri kita itu ada kesulitan, ada apa saja sebenarnya nggak mungkin itu bisa mungkin, ya itu sudah konsekuensi. Nah ini semua adalah pilihan dalam setiap orang. Maka saya menjawab 3 hal ini tadi adalah itu cara berpikirnya, implementasinya, prakteknya itu dikembalikan kepada setiap individu. Tapi pijakannya berpikir tadi 3 ini. Bisakah dilakukan? Mampukah dilakukan? Apa kemanfaatannya kalau dilakukannya? Itu pijakannya berpikir. Atas tindakan ya terserah masing-masing orang. Sebab kalau kita kasih solusi seperti itu belum tentu juga orang mau mengikuti apa yang jadi jawaban saya itu. Saya cuma membuat atau menganjurkan pola pikir. Pola pikirnya itu ada 3 ini. Soal tindakan tadi itu beda dengan teorinya lagi. Di lapangannya itu lain lagi. Tapi kalau pijakan berpikir ini yang mesti dijadikan pijakan ketika ada hal-hal seperti itu. Bisakah saya lakukan? Mampukah saya melakukannya? Oh itu sesuatu bisa dilakukan. Tapi mampukah melakukannya? Nah, kemampuannya kan relatif. Kalau nggak langsung berhadapan sendiri nggak bisa, ya bagaimana caranya supaya orang berbuat jahat itu tidak jadi berbuat jahat, orang yang jadi sasaran kejahatan itu tidak menjadi sasaran kejahatan, dan diri orang tersebut yang membantu dia berbuat sesuatu. Ya begitu kok. Ya itu bisa bijaksana dalam berbuat kebajikan. Jadi kebijaksanaan dan kebaikan itu satu paket. Kalau ada kebijaksanaan, ada kebaikan. Kalau ada kebaikan, ada kebijaksanaan. Enggak ada salah satu, cuma salah satu, enggak ada. Kebajikan dan kebijaksanaan ini hadir bersamaan. Kalau cuek itu, ya nggak bijaksana itu. Nggak ada kebajikan juga. Nggak ada kebajikannya karena cuek tadi. Gitu. Jadi itu tadi. Tapi orang bijaksana, orang baik ini kan nggak gampang juga. Pada umumnya kan orang kelihatan baik tapi belum baik. Gitu. Jadi ceritanya kan orang baik itu berani. Gitu. Itu kebijaksanaan dalam kebajikan. Kalau nggak berani hadapan sendiri, ya cari akal supaya bisa melakukannya, mampu untuk melakukannya. Menginformasikan kepada yang berwajib, Pak, ada tindak kriminal ini di tempat ini, dan itu jadi saksi gitu. Nah kalau saksi itu bisa menjadi kebajikan, ya nggak apa-apa dong. Kalau bisa menjadi kebaikan, larinya harus ke sana. Kalau risiko, kan nggak ada hidup yang tidak berisiko. Tapi yang paling penting kan kalkulasinya tadi harus matang juga, pertimbangan. Nah, pertimbangannya. Kalau pertimbangannya sudah matang, kesiapannya sudah cukup, kan hal yang rumit, yang berat bagi orang yang sudah siap itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang belum mempersiapkan diri dengan baik, walaupun masalah itu kecil terasa berat. Bahwa hidup ini memang ya tidak lepas dari risiko, menyiapkan diri ke sana. Jadi kalau berbuat sesuatu itu bermanfaat, ada risikonya, yaitu konsekuensi daripada tindakan yang kita ambil. Nah kalau kita nggak ngambil ya tindakan itu, risikonya yang nggak dapat juga membantu tadi 2 orang yang sebenarnya terbantu semua itu dua-duanya. Kalau dalam pandangan umum yang berbuat jahat itu dihalangi, terhalangi kalau umum ya. Kalau secara khusus orang yang mencegah tadi melindungi dia.
Melindungi dari apa? Melindungi dari dia melakukan kejahatan. Nah, orang yang mau jadi sasaran ini, dia terselamatkan juga tidak menjadi objek daripada kejahatan. Itu tiga sebenarnya manfaatnya. Tapi kan memang belum siap, jadi berat. Kalau sudah siap, ya itu ringan. Karena orang ini kan sebenarnya yang sering menjadi pertimbangan bukan manfaat dari kehidupan. Belum. Masih bagaimana bisa hidup. Walaupun nggak bermanfaat, masih bertahan mau hidup. Gitu. Masih itu rata-rata. Masih umumnya begitu. Jadi yang penting hidup itu bermanfaat atau nggak bermanfaat, yang penting bisa hidup panjang dulu. Nah sebenarnya hidup itu kan nilainya terletak pada kemanfaatannya. Itu adalah bisa sawaga saat kita ribuan. Hidup 100 tahun, kalau hidup itu tidak digunakan untuk berbuat baik, itu lebih baik hidup 1 hari. Nih, kalau pada sawaga nanti bisa dibuka. Kehidupan 100 tahun, jika kehidupan yang panjang itu tidak digunakan untuk berbuat baik, malah lebih bagus hidup sehari dengan penuh nilai kebajikan. Jadi nilai daripada kehidupan itu bukan panjangnya, tapi sejauh mana kita bisa menggunakan hidup itu untuk berbuat yang baik. Nah kalau dihubungkan itu, nah kalau bisa menolong 3 orang tadi, menolong dirinya sendiri, nah itu kan dipahami pada umumnya membahayakan dirinya. Dan tentu saja kan dirinya kan juga harus hati-hati kan, itu loh, hati-hati daripada cuek tadi. Harus cari berbuat sesuatu dalam keadaan seperti itu. Kalau ada gempa gitu nggak mau nolong, nanti kalau ada susulan bagaimana? Kan gitu juga resiko lagi. Gitu. Jadi nanti kalau kena gempa lagi, misalnya ada orang kesakitan, ketinggian apa, itu kita lihat langsung. Nah ini masih keadaan begitu, lari saja itu kan. Gitu. Ya kira-kira begitulah. Ya itu kebijaksanaan dalam kebajikan. Namo budaya, budaya Bante. Saya David ingin izin bertanya Bante mengenai yang tadi ini papa tadi. Di sini rasa takut itu masih ada akar dengan dosa nggak? Atau dosa masih berakar dengan dosa nggak? Masih ada ya? Rasa takut itu akarnya dari ketidaktahuan. Nanti yang dimaksud ini papa di sini, meskipun itu hal yang baik dilakukan, itu akarnya masih ada dosa ya? Masih dosa ya? Berakar pada dosa. Dosa ini di sini maksudnya apa? Kebencian kan? Iya. Ya, kalau akar daripada rasa takut akan perbuatan ya baik, ya takut kalau sampai hidup ini tidak digunakan untuk berbuat baik, malu kalau sampai itu tadi yang kita bahas ya, malu kalau sampai tidak melakukan berbuat baik, takut kalau sampai hidup ini tidak digunakan untuk berbuat baik. Nah, apakah ada ikatan dengan kaitannya dengan dosa? Masih berakar dengan dosa. Itu enggak, kalau itu malah bijaksana. Kecuali kalau sebaliknya. Ini kan begini. Hidup ini dia malu kalau sampai enggak berbuat baik. Itu kebijaksanaan, akarnya pengetahuan. Kalau dosa itu kan malah negatif. Ini positif. Ini positif. Jadi kalau yang ditanyakan apakah ada akarnya atau kaitannya, ya, atau kaitannya dengan dosa, itu benci. Dosa itu kan benci, ya. Dosa itu benci. Tidak ada. Karena itu hal yang positif. Kecuali kalau misalnya yang negatif, itu ada kaitannya dengan dosa atau akarnya manusia, kebodohan. Jadi akar daripada dosa dan loba itu adalah manusia atau moha, kegelapan batin.
Jadi akarnya itu rantingnya atau cabangnya adalah dosa dengan lobah. Jadi tadi positif. Malu kalau sampai nggak berbuat baik. Malu kalau takut kalau sampai hidup tidak digunakan untuk berbuat baik. Jadi tidak ada akarnya dengan dosa. Tapi kalau ditanyakan misalnya, apakah kalau orang berbuat itu ada masih keterikatan batin? Ya kalau putu jana masih ada keterikatan, walaupun itu positif. Sesuatu yang positif kalau masih putu jana masih terikat, kecuali kalau dia sudah Arya Budala, ya positifnya tidak terikat. Ya, jadi kalau kaitannya dengan dosa kebencian, karena saya pikir sih masih ada keinginan. Jadi dia usaha, keserakahan, usaha termasuk usaha. Usaha itu kan kebajikan. Kalau dosa itu kan kebencian negatif, tapi positif. Kecuali kalau pertanyaannya itu kemurkaan, itu masih ada. Karena sebelum Arya Pugala itu masih ada keterikatan. Karena saya pikir takut kan kita penolakan kan, takut melakukan takut tidak berbuat baik gitu kan. Ada takut itu masih ada penolakan, tidak suka. Ya bahkan akarnya itu akar halus terhadap dosa gitu. Tapi ini musawa ya. Ya musawa. Tapi masih ada penolakan ya, karena masih ada keinginan untuk melakukan, untuk mau melakukan gitu. Ya itu memang masih kebutuhan toh, walaupun usaha itu masih ada kebutuhan, tapi kalau dikaitkan langsung dengan kebencian itu enggak terhubung. Ya kalau keserakahan, kelekatan, nah itu bisa. Makasih Pak Teh. Ya baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya dari ibu sambil nunggu hujan. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya ingin bertanya satu aja tadi. Ada yang bertanya? Ibu nggak ada. Oke. Saya yang tanya tadi. Baik. Di antara 5 kondisi baik ini, mana sih berarti yang paling penting? Apakah sada, hiri, otapa, wirya atau pana? Itu yang mana yang paling utama ya, atau yang pertama kali harus kita kembangkan dulu? Ya itu lihat konteksnya. Kalau konteksnya untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang seperti kita bahas, itu sama pentingnya. Kalau konteksnya nanti kita geser, sila, samadhi, manja, yaitu kebijaksanaan yang penting, karena kan kebijaksanaan itu akan untuk merealisasi daripada tujuan. Dan tinggal konteksnya itu yang kita. Nah kalau 5 tadi bahasanya tadi semuanya penting karena itu adalah faktor untuk mencegah hal negatif yang ada dalam diri, untuk mengembangkan hal positif yang ada dalam diri, untuk mengeblok pengaruh negatif dari luar, dan untuk memaksimalkan kondisi positif yang ada di dalam kita tatkala kita berinteraksi. Jadi 5-5-nya itu berperan sama, ya sama dalam hal untuk kebajikan, karena konteksnya itu kondisi baik. Nah, jadi kalau konteksnya lain lagi akan lain lagi gitu. Kalau misalnya ya untuk merealisasi daripada tujuan yang kebijaksanaan yang penting. Sebab kalau nggak mempunyai kebijaksanaan akan mentok untuk merealisasi daripada
Jadi itu tergantung konteksnya. Ya, konteksnya apa? Itu nanti perannya bisa berbeda-beda. Dalam hal ini tadi itu sama pentingnya. Di lima hal ini. Terima kasih. Baik, ada yang bertanya lagi dari ibu? Belum? Nggak ada ya? Oke, baiklah. Sesi selanjutnya adalah Anissa Puja yang akan diwakilkan oleh Romo Thomas dan Cidosi. Pada Romo Thomas dan Cidosi kami persilakan untuk menyampaikan Anissa Puja kepada desa dari Romo. Enggak sedikit-sedikit. Supaya saya nanti kencing ya. Supaya saya menjawab. Ya Ibu Bapak, sekarang tiba saatnya Anda sekalian berada di tanah bertekad dalam pikiran masing-masing. Semoga kebajikan yang telah dilakukan terkondisikan untuk semua makhluk agar semua makhluk berbahagia. Ikul Pak ya. Ya Allah, Iman Beri Berintik Sakara Dewa Miwan Terpinang Petana Gopakam Pati Icitahang Kantan Toham Dipami Iwak Sami Jatuh Sabdi Berita Sangkapan Jando Panaran Sejatan Dijoti Raksu Jata Sabdi Rio Wiwan Janto Sabdi Parogo Vinasatu Mate Pawa Vantarayo Sukite Kayoko Pawa Apiwa Danasi Lesani Jambo Dapacayino Jataro Dhamma Wadanti Ayowa no sukan Bhalang Jayanto Sakyana Nandiwa Dano Ewan Tuan Vijayo Vijaya Sujayama Gale Amara Cita Malangke Sise Patawipo Kare Abiseke Sababudana Agapato Amor Dati Senangka Tangan Sopa Galang Sopa Batang Sohotitan Sukano Somoho Ocak Suyi Tangan Mencari supada Dinang kaya gampang Wajah gampang Pada dinang mano gampang Panitite pada dinang nikat Panalapan Tate pada kine bawa
sappha dhammanopa vinna sappha sanghano bhavinna sattha soti bhavantu te. Baik, sebelum kita tutup, saya akan sedikit merangkumkan apa yang telah dibabarkan oleh Bante itu mengenai 5 kondisi baik. 5 kondisi baik itu perlu kita ketahui dan kita lakukan. Karena manusia berpotensi melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan begitu pula sebaliknya, karena kita membawa karma baik dan karma buruk. Itu adalah fakta, baik kita percaya ataupun kita tidak percaya. Sebabnya adalah dari karma masa lalu. Manusia melakukan hal-hal yang tidak baik sangat kuat sekali. Sifat baik itu yang rendah, sifat tidak baik itu yang rendah, sifat buruk itu yang lebih tinggi. Melakukan perbuatan baik itu tidak mudah kalau kita tidak terbiasa. 5 faktor yang perlu kita ketahui menjadi baik perlu kita kondisikan agar menjadi baik. 5 faktor kondisi baik itu adalah sadar, keyakinan, iri, takut berbuat malu berbuat salah, otapa, takut akan tidak berbuat jahat, wirya semangat dan tanya kebersamaan. Secara potensi kita memilikinya asal mau mengelolanya sesuai dengan ajaran Buddha. Sadar keyakinan tentang hal yang baik, maka hal-hal yang buruk tidak dapat dikondisikan, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, dapat dicegah, sedangkan hal baik dapat berkembang. Fungsinya adalah menutup peluang hal negatif dari dalam diri kita dan mencegah pengaruh negatif dari luar diri kita. Iri rasa malu berbuat jahat yang kita miliki. Hal-hal yang tidak baik dari dalam diri tidak dapat berkembang dan hal-hal buruk di luar diri tidak dapat masuk. Otapa rasa takut tidak mempunyai perbuatan baik, takut akibat perbuatan buruk. Seperti halnya ayat dalam Dhammapada, orang yang hidupnya di masa muda tidak digunakan untuk berbuat baik, tatkala di masa tua seperti danau tua tinggal di danau yang kering. Ilustrasi ini agar kita mempunyai rasa takut bila tidak melakukan perbuatan baik. Yang keempat, wirya, semangat dalam hal yang baik. Semangat yang harus dimiliki adalah karena perbuatan baik itu perlu dimiliki. 3 hal yang perlu diperhatikan adalah semangat mendapatkan, semangat dalam menjaga, dan semangat dalam menerima resiko yang tidak kita inginkan. Yang kelima adalah kebijaksanaan atau tanya. Kebijaksanaan tentang hal-hal yang baik. Kebijaksanaan tidak akan menyerah dalam hal kesulitan. Kalau ada kebijaksanaan, maka ada pula kebaikan. Dari 5 hal tersebut, kelima-limanya adalah hal yang baik, sama baiknya, sama pentingnya. Itulah sedikit rangkuman yang bisa saya sajikan dalam 5 kondisi baik yang telah dibabarkan oleh Bante sebelumnya. Baik, SPD pada malam hari ini kita tutup, yang akan ditutup dengan Bante dengan doa nama Karapata. Mari Bapak kita kembali menghormat pada Tirtatana untuk menutup kegiatan SPD pada malam hari ini hingga suara kita sampai. Araham Sama Sambuddho Bhagava. Araham Sama Sambuddho
SPD telah kita lakukan pada malam hari ini. Anumodana Bapak Ibu atas kebersamaannya dalam menyaksikan semoga kajian itu mengantarkan mencapai cita-cita Bapak Ibu beserta keluarga. Mari kita akhiri puja bakti